Kita tahbiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Jemaat dalam keadaan duduk, kita mengaku dosa di hadapan Tuhan Allah kita. Mari kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu ya Allah di dalam Yesus Kristus, mengucap syukur untuk kesempatan yang masih Kau sediakan bagi kami menikmati persekutuan Jemaat Gemim Samaria Papua di ibadah malam ini, baik kami yang ada di rumah gereja maupun anggota-anggota jemaat yang berada di rumah masing-masing dalam persekutuan ibadah kolom pada malam ini ya Tuhan. Kami yang rindu mengangkat pujian, doa, dan tidak menikmati firman Tuhan. Tetapi kami menyadari ya Tuhan, ada dosa dan kesalahan yang kami lakukan kepadamu. Kami mohon, ampuni kami Tuhan, baharui hidup kami agar kami berkenan kepadamu, untuk menyadarkan kami yang hidup jauh dari kehendak-Mu, karena Engkau dapati kami yang telah diselamatkan melalui karya penyelamatan Yesus Kristus. Kami tidak hidup dalam sukacita, meneladani Kristus, meneladani para rasul. Engkau dapati kami ya Tuhan tidak mengucap syukur kepadamu, tidak hidup di dalam Tuhan, tidak mengandalkan Engkau, memanggil-manggil, berseru dan berdoa kepadamu, karena kami lebih mengandalkan kekuatan sendiri. Engkau dapati kami Tuhan tidak cinta damai, suka perseteruan, bahkan semua yang benar di hadapan-Mu tidak kami indahkan. Kehidupan kami menyimpang dari apa saja yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bahkan ada begitu banyak dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Ampuni dan kasihani kami Tuhan, baharui hidup kami agar kami berkenan kepadamu. Inilah doa pengakuan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kidung jemaat, mampirlah dengar doa. Yesus benar.
Marilah kita mohon Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Allah. Kita berdoa. Ya Allah, di dalam Roh, kami memohon pertolongan-Mu untuk memampukan kami memahami kehendak-Mu di dalam firman, agar apa yang akan kami baca nanti dan apa yang akan kami renungkan dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami sebagai orang-orang yang tetap terus hidup di dalam Tuhan. Ini doa kami, berfirmanlah dalam nama Yesus, firman kehidupan. Amin. Kita membaca pembacaan renungan minggu ini dari kitab Filipi pasal 4 ayat 1 sampai ayat 9. Filipi 4 ayat 1 sampai 9. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Eudia kunasehati dan Sintike kunasehati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga, Sunsugos temanku yang setia, tolonglah mereka karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terima kasih untuk pembacaannya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, salam baku dapat ulang. Tuhan masih berkenan kita masih dapat menikmati hidup bahkan dalam keadaan diberkati. Salam sehat bagi kita semua. Saudara-saudaraku, perenungan kita dari kitab Filipi pasal 4 ayat 1 sampai 9 yang tidak lepas dari pembacaan sebelum dan sesudahnya. Kita merenungkan di bawah tema mingguan atau tema minggu ini, hindari perseteruan, jadilah berkat. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tulisan Rasul Paulus ini bersifat penggembalaan yang berisi berbagai nasihat yang ditujukan kepada umat Kristen
dengan berbagai permasalahan yang sedang mereka hadapi, yakni jemaat Kristen di kota Filipi, kota yang adalah bagian wilayah Yunani Utara yang disebut dengan Makedonia, di mana mereka sedang mengalami penderitaan karena tekanan, ancaman akan pembunuhan, penganiayaan, pemenjaraan, penindasan, dan pengaruh penyesatan karena kekuasaan Kaisar Roma pada saat itu dan karena guru-guru palsu atau para penyesat. Pasal 3 sebelum bacaan kita, ayat 2 di situ berkata, peringatan dari Rasul Paulus, hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Jemaat diingatkan supaya harus tetap teguh dan kuat bertahan dalam iman kepada Yesus Kristus, serta tetap giat dalam pekabaran Injil Kristus. Jemaat diingatkan supaya senantiasa bersukacita, jangan khawatir, hiduplah dalam perdamaian, serta lakukanlah kebaikan dan belajarlah dari semua yang telah diajarkan, yang telah dipelajari, yang telah diterima dan diteladani dari Rasul Paulus. Pembacaan kita pasal 4 ayat 1 sampai 9. Di kota Filipi inilah Paulus memberitakan kabar baik dan mendirikan jemaat. Dapat kita lihat dalam Kisah Para Rasul pada pasal 16. Saudara-saudaraku, sejarah gereja mula-mula dipenuhi dengan berbagai penderitaan dari para martir. Apakah itu para rasul, pemimpin umat, atau juga orang-orang Kristen pada umumnya? Orang-orang Kristen pada abad-abad pertama adalah warga kebanyakan, termasuk di dalamnya para Buddha yang kemudian bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Akan tetapi yang mengherankan di mata penguasa Romawi dan tercatat dalam sejarah kekristenan bahwa para pengikut Yesus itu begitu istimewa, karena dengan tidak takut diancam dan dianiaya. Roh Kuduslah yang memberikan keberanian dan kesanggupan untuk tetap bersukacita dalam segala keadaan. Rasul Paulus pada ayat yang pertama pembacaan kita menasihati jemaat yang disapa dengan saudara-saudaraku yang kekasih, kukasihi dan kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku. Hal ini menunjuk pada hubungan yang sangat dekat, penuh kasih mesra di dalam Kristus. Rasul Paulus sebagai pelayan yang sejati, yang sungguh mengasihi jemaatnya, sangat memperhatikan jemaatnya. Dia begitu menjaga jemaatnya, dan dia mengetahui persis apa yang dirasakan oleh jemaatnya. Dia selalu mendoa-doakan mereka. Dia sangat peduli terhadap jemaatnya. Jemaatnya tidak pernah ditinggalkannya, tidak dibiarkan bergumul sendiri. Bahkan ketika dia harus dipenjara, ia tetap mengingat jemaatnya. Dia terus memperhatikan mereka serta terus memotivasi
tetap mendoakan mereka. Itu dapat kita lihat pada pasal 1 ayat 3 juga ayat 7 bagian A. Di sana mengungkapkan, aku mengucap syukur setiap kali mengingat kamu, berdoa dengan sukacita. Sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu, sebab kamu ada di dalam hatiku. Jemaat Filipi yang sekalipun tidak kaya harta, tetapi mempunyai kekayaan iman dan kasih. Dengan kasih yang besar, mereka setia membantu pekerjaan penginjilan Rasul Paulus. Apa saja yang dibutuhkan bagi pelayanan yang dilakukan oleh Rasul Paulus, Lukas dan Timotius dengan rasul-rasul atau pelayan-pelayan yang lain, didanai oleh jemaat ini yang berkemurahan hati, yang menunjang bagi kemajuan penginjilan. Olehnya Rasul Paulus pada ayat 1 bacaan kita menyebut mereka mahkotaku. Pada ayat 7b di pasal 1, Rasul Paulus berkata, kamu turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu dipenjarakan maupun waktu membela dan meneguhkan berita Injil. Di pasal 4 ayat 14 sampai 20, sesudah pembacaan kita, di situ disebutkan, kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku, kata Paulus. Di Tesalonika kamu telah mengirimkan bantuan kepadaku. Kini aku menerima semua yang perlu daripadamu. Malahan lebih daripada itu, aku berkelimpahan telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai, dan kata Paulus, adalah yang berkenan kepada Allah. Sikap inilah yang perlu dicontohi, di mana jemaat ini membantu pekerjaan hamba-hamba Tuhan. Ada juga saudara-saudaraku, ada yang tidak memperhatikan hamba-hamba Tuhan. Ada yang tidak peduli keberadaan para pendeta yang bekerja satu-satunya pekerjaan sebagai pendeta yang melayani. Tidak mau cari tahu dan tidak mau ingin tahu apa yang sedang dihadapi dan apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan hamba Tuhan untuk menunjang pelayanan. Tetapi juga saudara-saudaraku, ada juga mereka yang sangat peduli, yang dengan berkemurahan hati membantu pekerjaan pelayanan para hamba-hamba Tuhan, para pendeta. Saudara-saudaraku, Paulus sangat berterima kasih kalau kita baca pada ayat selanjutnya di pasal 4 ini terhadap sikap jemaat, dan dia terus mendoakan mereka. Ternyata penginjilan itu berbuah, kata Paulus, menjadikan jemaat hidup penuh belas kasihan Kristus. Memang saudara-saudara, apalah artinya bilang beriman kalau ternyata tidak dapat menunjang pelayanan bagi Tuhan, bahkan menghambat pelayanan bagi Tuhan, dan tidak dapat berbuah melalui melakukan kebaikan, berbelas
sesuai dengan kasih Kristus. Rasul Paulus juga mengingatkan teman-teman seperjuangan dalam pelayanannya, yaitu yang tertuju kepada Euodia dan Sintik, supaya mereka sehati sepikir di dalam Tuhan, dengan meminta bantuan sahabat pelayan yang lain, seperti disebutkan dalam pembacaan kita Sumsubos. Dan kata Paulus bahwa Clemens dan kawan-kawan sekerja yang lain pun, termasuk Euodia dan Sintike, sama-sama namanya telah tercantum dalam kitab Kehidupan ayat 2 dan 3. Artinya bahwa adalah percuma mempertentangkan hal-hal yang tidak berguna, yang tidak pantas dilakukan oleh para pelayan-pelayan Tuhan. Oleh karena itu, sebagai pelayan Tuhan, tidaklah baik jika berselisih dengan alasan apapun. Karena sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan dan bahwanya namanya telah tercatat dalam buku kehidupan, artinya beroleh kehidupan kekal, tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak saling memaafkan dan berdamai, karena tidak ada yang lebih penting daripada hidup dalam perdamaian sebagaimana yang dikehendaki Tuhan. Pasal 2 ayat 2 dan 3, kita melihat di sana, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu tujuan, dan tidak mencari kepentingan diri sendiri dan pujian yang sia-sia. Hendaklah kamu rendah hati dan menganggap yang lain itu lebih utama daripada diri sendiri. Luar biasa ungkapan ini. Selanjutnya Rasul Paulus menasihati supaya bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Mengulang lagi 2 kali disebutkan untuk memberi penekanan supaya bersukacita. Ayat 4, Paulus katakan, sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang Tuhan sudah dekat. Ayat 5, artinya supaya semua yang baik dari dalam hati itu ditunjukkan, agar semua orang tahu, karena kita masih diberikan kesempatan hidup, agar lebih melakukan segala yang berkenan kepada Tuhan, untuk mencari berkat bagi orang lain. Karena bila sudah tiba waktunya Tuhan datang, kita tidak dapat lagi berbuat apa-apa. Semua yang kita pikirkan, kita katakan dan kita perbuat, lakukanlah dengan hati. Karena Tuhan mengetahui persis sampai kedalaman hati kita masing-masing. Apakah kita sungguh-sungguh melakukan, ataukah kita hanya seperti orang munafik? Apa yang kita katakan itu sangat berbeda dengan apa yang ada dalam hati kita. Apa yang kita katakan tidak kita lakukan. Selanjutnya dikatakan, ketika mengalami kesukaran, masalah, tekanan dalam hidupmu, kata Paulus, janganlah khawatir, sampaikanlah itu kepada Tuhan dalam doa dan tetap mengucap syukur, karena damai daripada Allah yang melampaui akal kita akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ayat 6 dan 7. Itu berarti segala sesuatu yang kita alami, tidak ada yang tidak dapat diselesaikan dalam Tuhan.
Sebagai nasihat terakhirnya, semua yang telah diterima, yang telah dipelajari, disaksikan dari Paulus, yaitu firman kebenaran dan segala keteladanan yang kamu terima dari Paulus. Artinya semua yang indah, mulia, adil, suci, yang disebut kebajikan dan patut dipuji itu pikirkanlah dan lakukanlah. Dan bila kamu telah lakukan, maka Allah pasti akan menyertaimu, akan memampukanmu untuk dapat menjalani hidup ini di dalam kekuatannya. Kamu tidak akan berjalan sendiri. Janganlah kita ragu berjalan bersama Tuhan, karena tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan mengingatkan kita untuk hidup bersama Tuhan, karena Dialah sumber damai sejahtera kita dan yang sanggup memulihkan kita. Apapun yang kita hadapi, tetaplah bersyukur dan bersukacita senantiasa. Sekalipun berat menghadapi berbagai persoalan hidup di masa ini, apalagi kita masih menghadapi dampak dari virus corona COVID-19. Tapi sampaikanlah kata firman Tuhan, keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Artinya dalam keyakinan yang sungguh, bawalah pergumulanmu kepada Tuhan dan jangan bersungut-sungut, karena orang yang bersungut-sungut adalah orang yang meragukan akan kuasanya. Tetapi lakukan kebaikan terus terhadap semua orang. Di dalamnya hindarilah pertengkaran atau perseteruan, karena itu tidak dikehendaki Tuhan. Bukan berarti saudara-saudaraku kita tidak bisa berselisih pendapat atau berbeda pandangan, tapi jadikan itu untuk saling melengkapi, untuk saling membangun, untuk mencari satu pemahaman, satu pendapat atau pandangan yang positif, dan bukan sebaliknya, untuk saling bermusuhan, saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Memang saudara-saudaraku, kecenderungan untuk bertengkar dapat saja terjadi disebabkan oleh banyak hal. Ada orang juga yang merasa dia lebih hebat karena mungkin dia punya kedudukan, punya jabatan, berkuasa, lebih berpunya, lebih dari orang lain, lebih dan lebih. Dan dengan kesombongannya sehingga seenaknya memperlakukan orang lain sekehendak hatinya. Ada juga yang karena sifat kesombongannya sehingga tidak mau mendengar nasihat orang lain, atau tidak mau ditegur, tidak mau dikritik oleh orang lain, menganggap enteng orang lain. Kau bilang, siapa sudah dia? Kau mau tegur pak kita atau mau atur pak kita? Sekalipun apa yang telah dilakukan salah dan orang yang menegur, orang yang mengkritik itu adalah kritik membangun, tapi ada orang-orang yang tidak mau ditegur, ada orang-orang yang tidak mau dikritik atau diingatkan. Orang-orang seperti itu tidak ingin maju, tidak mau dibangun, akhirnya jalan di tempat atau bahkan mengalami kemunduran karena keegoisannya. Ada contoh saudara-saudaraku, pernah satu waktu saya dikatakan oleh anggota jemaat, dia memberikan suatu pandangan yang hebat untuk membangun. Kemudian saya katakan, bagus sekali itu ide itu, bilang Jo pada orang, mereka yang berwenang untuk itu.
Kong apa dia jawab? Ya sudah jo pendeta, kita kok sepengalaman. Waktu kita bilang, dorang nak mau dengar, malahan dia lebih marah. Dia semua bertegur, dia semua bercerita di kita. Bahkan itu bertahan cukup lama. Aduh sudah ya, tak sudah mau bilang apa-apa. Saudara-saudaraku, hal-hal inilah yang sering membuat pertentangan atau perseteruan, permusuhan, pertikaian, bahkan banyak hal yang lain. Saudara-saudaraku, ada juga perseteruan terjadi karena selain tidak baku dengar, tidak saling menghargai, baku saling pandang enteng, bahkan juga ada yang saling curiga, ada yang bersifat munafik atau sombong, tidak mau berintrospeksi diri, atau iri hati, atau suka mempersalahkan orang lain, atau juga ada yang suka kesana kemari menyebar fitnah, biar tidak utuh, suka cerita-cerita kesana kemari. Bahkan banyak hal lain yang membuat permusuhan, perseteruan. Tapi saudara-saudaraku, bila kita hidup dalam Kristus, bila kita meneladani Kristus, kita meneladani Paulus, Kristus dan Paulus yang rendah hati, suka memaafkan, suka berdamai, suka berbagi seperti jemaat Filipi, juga peka melihat kebutuhan orang lain, maka kita menjadi berkat bagi sesama. Kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Bagian ini mengingatkan kepada kita supaya bersukacitalah dalam segala keadaan, bukan hanya sekedar bersukacita yang diwujudkan dengan beribadah, memuji-muji Tuhan, mengekspresikan kegembiraan di dalam Tuhan, tetapi bersukacita itu mengandung kuasa yang dapat mengalahkan roh ketakutan. Marilah kita bersukacita dan dengan bersemangat dalam segala situasi dan kondisi apapun, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Tapi Tuhan memberi penghiburan, dan serahkanlah hidupmu di dalam Tuhan. Pasti ada damai sejahtera dan penyertaan Tuhan akan selalu menjadi bagian kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan membawa persembahan kita, dan sambil memberi kita melakukan kirim jemaat bila beban keras melanda hidupmu. Kita akan berdoa, diakhiri dengan doa Bapa kami. Marilah kita berdoa. Kepadamu ya Allah, Bapa Tuhan kami di dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena kebaikan-Mu.
Engkau yang menyertai kami sampai kini, bahkan menikmati persekutuan bersama Tuhan dalam pujian firman dan doa. Jadikanlah kami alat kesaksian kepada dunia untuk mempraktekkan segala sesuatu yang indah, mulia, suci, patut dipuji, yang disebut kebajikan. Semua yang dipelajari, dilihat, dan yang telah dilakukan oleh hamba-hamba para rasul dengan keteladanan mereka dan juga teladan Kristus mampu kami lakukan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, ingatkan kami untuk selalu hidup mengandalkan Engkau. Dengan demikian kami tidak akan pernah khawatir, dan kami selalu menyerahkan hidup kami kepadamu, tetap mencari Tuhan, berseru kepadamu, tetapi selalu mengucap syukur dan bersukacita dalam segala keadaan, sekalipun menghadapi berbagai penderitaan atau tantangan-tantangan hidup, bahkan hingga di masa kini dengan berbagai tantangan akibat dari pandemi COVID-19. Ya Tuhan, di kesempatan ini kami berdoa, Engkau yang telah mengutus kami hamba-hamba melayani Tuhan dalam persekutuan ibadah ini, melayani dengan segenap hati, mulai daripada Penatua Ivon Ratu Tiko, Master Teologi, bahkan juga Saudari Florencia Ratu, dan juga Bapak Hesti Melingkang, dan juga Saudara Irandi Rambemu, dan Bapak Pastor Joni Siati. Mereka yang melayani saat ini, memberi diri untuk pekerjaan Tuhan, Tuhan berkati. Memberkati secara pribadi dan keluarga-keluarga mereka. Engkau tahu kerinduan mereka. Engkau juga tahu harapan-harapan mereka. Engkau tahu pula pergumulan-pergumulan mereka. Kami bawa semuanya ke dalam tangan-Mu. Bersama dengan seluruh pelayan khusus, badan pekerja, mulai daripada ketua badan pekerja, seluruh hamba-hamba-Mu, dan komisi-komisi kerja, komisi BIPRA, BPPJ, pengurus lansia, panitia-panitia tim-tim kerja, UPK, Bapak Ibu pemuda remaja anak kolom 1 sampai kolom 10, hingga pegawai dan pastor. Tuhan menyertai kami semua dalam pekerjaan-pekerjaan pelayanan, memberkati kehidupan keluarga masing-masing, segala kerinduan harapan kami semua kami bawa kepadamu. Kami berdoa kepadamu Tuhan, Engkau yang telah memberi kesempatan kami untuk mengambil bagian dalam pemberian persembahan, diberkatilah semuanya, agar terpakai di pekerjaan-Mu. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, bagi semua tangan-tangan yang mengambil bagian membawa persembahan, Tuhan berkati pekerjaan, usaha, mata pencaharian, limpahkan berkat daripadamu. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami, Tuhan jaga, pelihara, berkati, karuniakan hikmat, kearifan di tengah kepemimpinan bagi bangsa kami. Dari pusat sampai ke daerah, sampai ke kecamatan Manea, Bapak Syamas Mario Karunde, sampai ke kelurahan-kelurahan kami dan lingkungan-lingkungan di mana kami berada. Engkau memberkati kehidupan mereka semua ya Tuhan, bersama TNI dan Polri, para medis,
medis, tenaga kesehatan, instansi yang terkait dalam rangka untuk memberantas penyebaran virus ini. Dan dalam rangka untuk mensejahterakan kehidupan kami, tolonglah mereka semua. Biarlah keberhasilan menjadi bagian mereka dan kami seluruh warga masyarakat. Karuniakan kami keamanan, karuniakan kami kesejahteraan, perlindungan, pembentengan Tuhan. Yang sakit karena COVID-19, Tuhan sembuhkan. Tetapi juga jemaatmu, wargamu yang sakit dengan berbagai penyakit apapun, Tuhan juga menolong dan menyembuhkan. Mereka yang terinfeksi atau terkonfirmasi COVID-19 atau yang reaktif atau pula mereka yang menunjukkan sakit penyakit COVID-19, Tuhan menolong. Mereka yang berduka karena kepergian orang-orang yang dikasihi, Tuhan hiburkan dan kuatkan. Semua pergumulan-pergumulan kami bawa kepadamu. Seluruh anggota jemaatmu tanpa terkecuali dari anak-anak sampai lansia, kami bawa kepadamu. Memberkati kehidupan kami semua, di mana saja kami berada, dengan segala rencana dan kehidupan kami. Mereka yang sakit dan pergumulan-pergumulan lainnya, sampai kepada janda, duda, anak yatim piatu dan yang miskin, semuanya kami bawa kepadamu. Terima kasih Tuhan. Seluruh kehidupan kami bawa kepadamu. Inilah yang menjadi doa, syukur dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, kita akhiri ibadah ini, mari kita berdiri dan kita melakukan sebagai nyanyian penutup dua sahabat lama, Jalan Bintang. Jemaat kita menerima berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan.
Demikianlah ibadah kolom kita pada malam hari ini, dan atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat, seluruh pelayan khusus kolom 1 sampai dengan kolom 10, dan seluruh jemaat yang telah mengikuti ibadah, menyampaikan banyak terima kasih kepada Ibu Pendeta Foni Wongkar Singal, Sarjana Teologi, yang sudah memimpin ibadah kita pada malam hari ini. Juga disampaikan banyak terima kasih bagi saudara-saudara yang memberi diri dalam pelayanan di malam hari ini. Untuk warta ibadah pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020, Kadin Pendeta Walingkas Wage, Sarjana Teologi, pendamping Kadin pelayan khusus kolom 10, pemain musik Immanuel Walingkas, dan operator Bapak Ryan Maiko. Demikian warta ibadah disampaikan, terima kasih.